Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan sahabat Paut Alusna, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesempatan yang baik untuk bersama-sama belajar parenting via Facebook dan WA. Baik, kemarin saya membahas berkaitan dengan bagaimana tips supaya anak mau mengaji atau gemar mengaji. Nah, kalau anak itu tidak mengaji satu hari saja karena mogok, mungkin perlu kita memaklumi. Tetapi bagaimana kalau terus-terusan anak itu menjadi mogok, anak-anakan terus menjadi malas, maka kita sebagai orang tua harus memberikan solusi supaya keadaan ini tidak berlarut-larut sehingga akan merugikan putra-putrinya. Baik, pada malam hari ini saya bahas mengatasi anak malas mengaji. Yang pertama adalah mencari informasi. Informasi ini penting kita selidiki supaya kita bisa menganalisa kenapa, kemudian faktor apa, kemudian apa saja yang menyebabkan anak itu menjadi malas mengaji. Jadi mencari informasi itu bisa dengan cara kita tanya terhadap anaknya. Tentunya dengan bahasa ibu dengan anak, bahasa ayah dengan anak, itu harus terbangun sebuah komunikasi yang bagus di rumah. Jadi bertanya kepada anak, kemudian situasinya dalam situasi yang santai, situasi yang menyenangkan. Jadi tidak boleh dengan situasi yang sangat emosional, sehingga informasinya itu mudah didapat apabila kita bisa komunikasi terhadap anak dengan situasi yang lebih nyantai, lebih rileks, dan lebih nyaman begitu. Yang kedua, membuat kesepakatan. Nah, membuat kesepakatan ini sebenarnya untuk sebuah keadaan dan tanggung jawab terhadap anaknya. Bagaimana seperti itu? Karena begini, kalau sudah ada kesepakatan, kemudian ada motivasi, maka anak itu akan belajar lebih tanggung jawab. Jadi yang dia lakukan itu mengasah rasa tanggung jawabnya anak untuk melakukan apa yang seharusnya menjadi sebuah kewajiban. Dalam hal ini mengaji, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Seperti itu. Nah, kalau sudah membuat kesepakatan itu kemudian hasilnya bagus, maka wajib hukumnya sebagai penyemangat para orang tua memberikan reward. Rewardnya apa? Terserah, yang penting reward itu mendidik. Mungkin begini, ketika anak mau mengaji dengan baik, rewardnya apa? Bisa jadi liburan diajak kemana, ini sebagai penyemangat saja. Akhir pekan diajak makan di mana, kumpul-kumpul sama keluarga, tidak apa-apa. Harapannya supaya ada rasa kehangatan terhadap anak, terhadap orang tua, kemudian terhadap keluarga, karena sudah tadi membuat sebuah kesepakatan yang memang harus disepakati bersama. Yang ketiga, menciptakan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan tidak akan terbentuk apabila pola asuhnya itu juga tidak disiplin. Intinya kalau orang tua itu disiplin, tanggung jawab, maka bisa ditiru oleh anaknya. Namun apabila orang tuanya tidak pernah disiplin atau hanya wis gitu aja berangkat ngaji tanpa tidak pernah memikirkan bagaimana persiapannya, terus bagaimana alat-alat atau buku-buku yang harus dibawa ke sekolahan. Yang penting ini uang saku 5.000 untuk ngaji. Nah, sementara tidak ada latihan disiplin terhadap anak, maka itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah,
Kalau sudah ada kedisiplinan, maka harus menegakkan kedisiplinan. Itu yang keempat. Menegakkan kedisiplinan. Kenapa harus ditegakkan? Ini sebagian dari meninggalkan kesepakatan. Jadi apabila kesepakatan-kesepakatan itu dilanggar atau tidak dilaksanakan baik oleh anak, maka harus ada kesepakatan yang tadinya ditinggal harus dikuatkan lagi dengan penegakan kedisiplinan. Contoh, pada kesempatan ayah dan anak atau ibu dengan anak sudah membuat sebuah kesepakatan jam 3:30 berangkat mengaji di TPG. Akan tetapi kesepakatan itu sering dilanggar oleh sang anak. Maka bagaimana? Maka sudah seharusnya orang tua menegakkan kedisiplinan itu. Supaya apa? Kesepakatan yang sudah terbangun dengan baik, sudah terkonsep dengan baik, sudah diplanningkan dengan baik, akan berjalan dengan maksimal. Nah, yang kelima, ciptakan suasana yang fun. Coba dilihat dulu, lembaga TPK-nya itu fun tidak untuk anak jenengan? Menyenangkan tidak untuk anak jenengan? Artinya begini, banyak lembaga TPK begitu datang, disimak ngajinya, pulang. Ada yang lembaga TPK didesain ada kegiatan diniyah, mungkin muatan akhlak, tauhid ataupun tarikh. Ada yang TPK hanya datang saja, setelah itu ditaruh jilidnya atau kitabnya, anak-anak mainan, begitu waktunya bergilir dia ngaji, macam-macam. Untuk itu carilah lembaga TPK yang fun, menyenangkan dan programnya ramah anak dan pro anak. Kenapa? Saya yakin apabila pembelajarannya tidak menyenangkan, anak akan terbebani. Apabila pembelajarannya tidak menyenangkan, anak akan mudah bosan. Saya yakin apabila pembelajarannya tidak nyaman, maka anak tidak kerasan di dalam proses KBM mengaji. Yang keenam, kalau yang pertama tadi mencari informasi, kemudian yang kedua membuat kesepakatan, yang ketiga ciptakan kedisiplinan, yang keempat menegakkan kedisiplinan, yang kelima ciptakan suasana yang fun atau bahagia atau happy. Lah yang terakhir, ikhtiar doa orang tua untuk anak. Seyogyanya apa yang menjadi permasalahan dalam anak itu bisa jadi adalah Allah memberikan hal semacam ini supaya kita bisa bersabar dan menghargai sebuah proses. Dan sekali lagi, jangan sampai itu membuat emosinya orang tua yang terlalu tinggi, kemudian anak dijustis bahwa anak ini kurang baik, bahwa anak ini kurang soleh, bahwa anak ini pemalas. Jangan. Ini adalah bagian bagaimana Allah memberikan waktu, ruang untuk mengantarkan putra-putrinya dengan baik dan maksimal. Insya Allah kalau memang ikhlas, kalau memang sabar menghadapi proses ini, mudah-mudahan akan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, dari kelompok bermain dan reka Islam Al-Husnah, kami sampaikan ini saja dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk penjujung akhirnya kita doa. Yang pertama untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita,
untuk anak kita, untuk anak-anak didik kita, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, berkah solih-solihah ya Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.